Ada satu aturan yang dipegang erat oleh warga desa. Jangan pernah melangkah terlalu dekat ke batas itu setelah gelap, karena batas itu tidak hanya memisahkan mereka dari hutan. Malam di desa itu selalu terasa mencekam. Tidak ada yang berani keluar setelah matahari tenggelam. Lampu minyak yang berkedip di balik jendela rumah-rumah tua menjadi satu-satunya penerang di kegelapan yang pekat. Di ujung desa berdiri alas hitam, hutan lebat yang menjadi momok bagi para warga. Hutan itu dipenuhi cerita. Ada yang bilang mereka mendengar langkah kaki tanpa tubuh. Ada yang bersumpah melihat bayangan putih melayang di antara pepohonan. Tidak ada yang tahu pasti apa yang bersembunyi di sana. Yang mereka tahu, tidak semua orang yang masuk ke dalamnya akan kembali. Di desa ini hidup dua bersaudara, Pendi 13 tahun dan adiknya Wahyu yang berusia 7 tahun. Kehilangan ayah dan harus merawat ibu yang sakit. Mereka menjalani kehidupan yang berat. Kehidupan yang sulit memaksa mereka untuk bekerja keras. Setiap sore setelah sekolah, Pendi akan menggandeng tangan Wahyu, berjalan menuju pasar di kota kecil yang berjarak hampir 2 jam dari desa mereka. Jalan yang mereka lewati tidaklah mudah, berliku, berlumpur saat hujan, dan dipenuhi dengan pepohonan tinggi yang menutupi cahaya matahari. "Bang, apakah kita harus terus jualan kayak gini? Aku pengen main kayak teman-teman," tanya Wahyu sambil menyeret langkah kecilnya. Pendi yang mendengar itu hanya tersenyum lemah, menggenggam tangan adiknya erat. "Kalau kita nggak jualan, kita nggak bisa makan, Dek. Sabar ya, suatu hari kita pasti hidup lebih baik." Di pasar, mereka menjajakan keripik singkong buatan ibunya. Namun, tak jarang dagangan mereka tidak habis dan mereka harus pulang dengan perut kosong. Angin malam membawa suara-suara aneh dari hutan. Ketika Wahyu merasa lelah, mereka berhenti di dekat pohon besar yang berdiri di tepi alas hitam. Namun, suara tawa lirih membuat Wahyu menoleh ke dalam hutan. "Bang, itu siapa?" bisiknya sambil menunjuk bayangan putih yang melayang di antara pepohonan. Pendi tidak melihat apa-apa, tapi Wahyu mulai berjalan ke arah hutan seperti terpikat. "Wahyu, jangan masuk ke sana!" teriak Pendi, tapi adiknya tidak mendengarkan. Wahyu menghilang di balik kegelapan, memaksa Pendi untuk mengejarnya. Di dalam hutan, hawa dingin menusuk, dan suara ranting patah menggema seperti langkah kaki yang mengikuti. Saat Pendi memasuki hutan, ia merasakan hawa dingin yang menusuk tulang. Pohon-pohon tinggi menjulang seperti raksasa diam, dan suara serangga malam mendadak lenyap. Langkah kakinya terasa berat, seolah tanah di bawahnya ingin menariknya ke dalam. Di tengah perjalanan, Pendi menemukan sebuah gerbang batu besar, tertutup sulur-sulur tua dan bercahaya redup. Di atasnya terukir simbol-simbol kuno yang tidak dimengerti. Saat ia mendekat, angin bertiup kencang membawa bisikan. "Masuklah jika kau ingin menemukannya." Dari dalam gerbang terdengar suara gemercik air bercampur isakan halus. Pendi mengumpulkan keberanian, melangkah masuk. Setiap langkahnya membuat akar pohon berdenyut, seolah hidup. Cahaya bulan yang tadi samar kini telah hilang sepenuhnya, digantikan oleh kegelapan yang menelan. Tiba-tiba tubuh Pendi seperti melewati lapisan tipis udara dingin. Hawa sejuk berubah menusuk, dan ia menemukan dirinya berdiri di dunia yang berbeda. Langit kelabu menggantung rendah. Pohon-pohon besar bercahaya merah samar dengan daun seperti cakar. Tanah di bawah kakinya terasa lembek, seperti daging busuk. Di kejauhan terdengar lolongan panjang yang menyeramkan. Saat berjalan mencari Wahyu, Pendi mendengar suara langkah kaki yang berirama dengan jantungnya. Dari balik pohon muncul sosok pocong dengan kain kapan kotor.
Wajahnya berlubang dengan belatung merayap keluar. Pocong itu mendekati perlahan sambil menggunggamkan, "Lepaskan aku, maka kau boleh lewat." Ketika Pendi bertanya apa yang dimaksud, pocong itu menundukkan kepala, menunjukkan simpul kain kapan di bagian kepalanya. Dengan tangan gemetar, Pendi membuka simpul itu satu persatu. Setiap simpul yang dibuka membuat suara napas berat menggema di udara. Ketika simpul terakhir dilepas, pocong itu lenyap, meninggalkan jalan setapak yang bersinar menuju lebih dalam ke dunia gaib. Pendi melanjutkan perjalanan. Kali ini ia melewati sebuah lembah berbatu. Di lembah itu, ia melihat jejak kecil, jejak kaki Wahyu yang menuntunnya ke pohon besar dengan cabang-cabang yang menjuntai seperti rambut. Di bawah pohon itu, kuntilanak melayang turun. Rambutnya panjang, acak-acakan, wajahnya penuh luka terbuka, dan matanya berwarna hitam dengan air mata darah. Tertawa terbahak-bahak, ia berkata, "Jika kau ingin melangkah, kau harus melawan aku, tapi aku tak akan menyerah begitu saja." Tiba-tiba pohon tempat ia berdiri berubah menjadi tangan besar yang mencengkram Pendi, menariknya ke udara. Di tengah jeritannya, ia melihat paku panjang berkarat tertancap di akar pohon. Ingatan tentang kisah lama muncul. Kuntilanak hanya bisa dikalahkan dengan memaku kepalanya. Dengan penuh perjuangan, Pendi meraih paku itu, namun tangan pohon terus mencengkramnya. Setelah perjuangan yang melelahkan, Pendi berhasil melepaskan diri dan melompat ke arah kuntilanak. Dengan paku di tangannya, ia menusukkan ke kepala makhluk itu. Jeritan kuntilanak menggema di udara, melengking tajam sebelum lenyap menjadi kabut hitam yang terurai di antara pepohonan. Pendi dengan napas terengah akhirnya tiba di tepi jurang yang dalam. Angin dingin berputar seperti pusaran gelap di dasar jurang, menghembuskan aroma busuk yang menusuk hidung. Di seberang, Wahyu berdiri kaku, dikelilingi sosok-sosok bayangan menyeramkan yang terus berbisik di sekelilingnya. Saat Pendi bersiap menyeberang, bayangan raksasa muncul dari kegelapan. Genderuwo bertubuh besar dengan mata merah menyala yang menatap tajam. "Kau ingin lewat? Bayar dengan sesuatu yang berharga." Suaranya berat dan menggelegar. Dengan tangan gemetar, Pendi merogoh kantong kecil di lehernya, mengeluarkan foto keluarga satu-satunya, peninggalan ayah mereka. Matanya berkaca-kaca saat ia menyerahkannya. "Ini segalanya bagi kami. Tolong izinkan aku membawa adikku pulang," katanya dengan suara bergetar. Genderuwo tersenyum puas, lalu menghentakkan tanah. Dari bawah kegelapan, sebuah jembatan kayu muncul menggantung rapuh di atas jurang. Pendi melangkah hati-hati, tapi bayangan-bayangan kecil mulai meraih kakinya, menariknya ke bawah. Ia meronta-ronta, menendang dan berpegangan sekuat tenaga hingga akhirnya berhasil mencapai sisi lain. Di sana ia menemukan Wahyu, berdiri di tepi sungai hitam dengan mata kosong dan tubuh seperti membeku. Sebelum ia bisa meraih adiknya, bayangan besar muncul dari balik kegelapan. Seorang pria berjubah hitam dengan wajah yang tak terlihat berdiri di depannya. "Adikmu telah melanggar batas ini. Dia bukan lagi milik duniamu," katanya dengan suara datar namun menggetarkan. Pendi jatuh berlutut, air matanya mengalir deras. "Tolong, biarkan kami pergi. Saya sangat menyayangi adik saya. Saya berjanji pada ibu untuk selalu menjaganya. Ambil apapun dari saya, tapi biarkan kami kembali pulang," pintanya dengan tulus. Keheningan menyelimuti. Pria berjubah hitam itu menghela napas panjang, lalu berkata, "Ketulusanmu telah menyentuh kami. Kau boleh pergi, tapi
Tapi ingatlah, jejak kalian di tempat ini tak akan pernah hilang. Saat pria itu menghilang bersama bayangan, Wahyu terjatuh ke pelukan Pendi. Dengan susah payah, Pendi membawa adiknya keluar dari hutan. Langit perlahan kembali cerah, tapi saat mereka tiba di desa, semuanya telah berubah. Rumah mereka kini hanya puing-puing dan wajah-wajah warga desa tampak jauh lebih tua. Seorang tetua desa mendekati mereka, matanya penuh duka. 10 tahun telah berlalu sejak kalian hilang, katanya dengan lirih. Ibumu selalu menunggu kalian, hingga akhirnya dia meninggal di depan pintu rumah, masih berharap kalian kembali. Pendi tak kuasa menahan tangisnya. Ia memeluk Wahyu erat di tengah sisa-sisa rumah mereka yang hancur, merasakan beban kehilangan yang begitu besar. Namun saat malam tiba, suara aneh mulai terdengar dari kamar Wahyu. Pendi terbangun dan mendapati adiknya duduk di sudut ruangan, berbicara sendiri dengan suara lirih. Mereka bilang waktuku hampir habis. Aku harus kembali ke sana, bisik Wahyu dengan senyum lebar yang menyeramkan. Bayangan gelap muncul di balik punggungnya, perlahan menyelimuti ruangan. Pendi hanya bisa menatap dengan ngeri, menyadari bahwa perjalanan mereka belum benar-benar berakhir. Kadang dalam hidup, rasa penasaran bisa membawa kita ke jalan yang berbahaya. Hutan alas hitam adalah simbol dari pilihan yang kita ambil tanpa berpikir panjang. Sekali melangkah, tidak ada jalan kembali yang benar-benar utuh. Terima kasih telah menonton. Saya Bahtiar. Sampai jumpa di video berikutnya.